Selamat sore, rekan-rekan pemuda dan remaja, dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memimpin pemikiran dan juga hati kami supaya kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, waktu yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan pemuda remaja, saya mengajak setiap kita membuka firman Tuhan yang hari ini terambil dari Rut. Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan pasal yang keempat. Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kemudian kita melanjutkan dari pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah kamu menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca tetapi juga berjuang untuk melakukannya. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan itu merupakan impian daripada banyak orang. Dan banyak sekali usaha-usaha yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai kepada keberhasilan itu. Tetapi tidak semua orang bukan yang sudah ada dan sedang ada di dalam keberhasilan. Kalau seandainya apa yang kita lakukan itu belum membuahkan hasil, belum mencapai keberhasilan. Sementara mereka yang ada di sekitar kita, mereka sudah jauh lebih unggul. Kondisi ini tentunya tidaklah menjadi kondisi yang mudah untuk dijalani ataupun dihidupi. Nah, kira-kira seperti itu jugalah yang kita dapati
dengan kondisi daripada Naomi dan juga Ruth. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, mereka ada di dalam kondisi yang tidak mudah. Ini bisa kita lihat misalnya saudara-saudara sekalian sebagai Ruth sendiri sebagai menantu daripada Naomi, dia ada dalam kondisi yang nothing. Kalau kita lihat dia adalah seorang perempuan dari bangsa Moab. Perempuan Moab dia disebut. Dia adalah seorang yang asing, seorang pendatang. Dan dia dikatakan sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Alias dia seorang janda. Dan pada waktu itu dia sedang mengikuti Naomi sebagai mertuanya. Kembali ke tempat di mana mereka tinggal waktu itu, tempat yang sudah 10 tahun ditinggalkan oleh keluarga daripada Naomi. Dan tentunya kondisi daripada kota itu sudah jauh berbeda dengan kondisi ketika mereka meninggalkannya. Dan ketika pada waktu mereka datang ke Bethlehem itu, mereka tanpa mempunyai sanak famili yang bisa menjadi pelindung mereka. Pelindung dari dua perempuan, Naomi dan juga Ruth. Mereka juga tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk bisa bertahan hidup. Alias mereka ada di dalam kondisi yang miskin. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Ruth seorang perempuan yang berasal dari bangsa asing, seorang perempuan yang sebagai orang yang miskin, itu dapat segera diterima oleh orang-orang yang ada di kota Bethlehem? Apakah Ruth sebagai seorang perempuan dengan kondisi yang seperti itu bisa dianggap atau dipandang oleh mereka yang ada di kota tersebut? Tentunya saudara sekalian, ini menjadi satu kondisi yang sangat sulit sekali untuk bisa dihidupi oleh Ruth pada waktu itu. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, apa saja sih yang membuat orang itu bisa melihat atau memperhitungkan kita sebagai seseorang? Nah, apakah yang membuat seseorang itu tidak diremehkan sama keluarganya, sama orang tuanya, sama teman-temannya, sama bosnya? Apa yang bikin dia itu bisa dianggap oleh orang banyak? Apakah yang membuat dia bisa dianggap oleh orang banyak itu adalah kalau seandainya dia itu adalah seorang yang stylish, seorang yang macho, atau dia adalah seorang yang punya suara yang bagus, yang pinter main alat musik, pinter main piano, wah dia pasti akan dianggap oleh orang banyak. Dia akan dipandang oleh orang lain, tidak akan diremehkan. Atau tergantung apa yang sudah menjadi pencapaiannya, ranking berapa dia, IP-nya berapa, dia ada di jurusan apa dan ada di universitas apa, atau apa yang menjadi bawaannya. Apakah HP-nya itu adalah titik-titik S20 Ultra misalnya, atau apa yang menjadi kendaraannya, yang berpintu 4 atau berpintu 2. Bagaimana pula dengan ketebalan daripada dompetnya. Apa yang menjadi jabatannya mungkin orang bertanya. Di mana kantornya? Orang melihat hal-hal yang semacam ini. Baru kemudian mereka bisa memandang orang itu. Bisa menganggap, memperhitungkan dia sebagai seorang yang perlu, yang bisa dihormati. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu kita tidak diperhitungkan oleh banyak orang karena kita belum memiliki pencapaian-pencapaian tertentu di dalam kehidupan kita. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Di tengah situasi yang tidak diperhitungkan seperti itu, Ruth, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Ruth itu tidak fokus kepada statusnya sebagai seorang Moab. Sebagai seorang pendatang, sebagai seorang asing, dia tidak fokus kepada itu.
Dia tidak fokus kepada kesulitannya, dia tidak fokus kepada kesedihannya, kepada ketidakberdayaannya. Dia tidak fokus kepada itu. Saudara, apa yang dia lakukan saat dia tidak diperhitungkan di dalam segala kondisi yang sulit yang harus dia jalani pada waktu itu? Dia tetap menghormati mertuanya. Dan kemudian kita melihat bahwa di tengah kondisi yang sulit dan pada waktu dia tidak diperhitungkan oleh orang banyak, dia hidup sebagai atau dia tetap hidup mengikuti perintah dan hukum Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga kemudian dia mulai melihat ada tuntunan Tuhan yang mulai jelas terlihat di dalam kehidupannya, yang membuat dia makin bisa untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu sedang bekerja di dalam dan melalui kehidupan dari Ruth. Nah, saudara, ketika kita tidak diperhitungkan, apa yang kemudian akan kita lakukan? Kita bisa saja, saudara sekalian, kita bisa saja kemudian memilih untuk bersikap pasif. Kita menjadi orang yang cuek, kita menjadi orang yang kemudian marah-marah, banyak mengeluh dengan kondisi-kondisi kita yang sedemikian yang membuat kita tidak bisa berhasil. Atau kita lebih memilih untuk belajar, Tuhan, apa yang kau percayakan kepadaku? Dengan apa yang Tuhan percayakan ini, aku ingin sedikit demi sedikit belajar untuk menggali diri dengan lebih baik lagi. Mungkin hanya sedikit, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mencobanya lagi dan mencobanya lagi. Sampai yang belum kita kuasai itu, kita bisa kuasai dengan baik. Dan ketika kita di dalam ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun sepertinya kecil, walaupun sepertinya sedikit, tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat, oh, Tuhan memimpin kehidupan saya. Tuhan mulai membukakan penglihatan iman kita kepada pimpinan Tuhan yang nyata. Walaupun mungkin itu juga kelihatannya sedikit, tetapi ternyata kita menemukan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia betul-betul menjadi Allah yang tetap bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah bukan yang kita dapati juga di dalam kehidupan Ruth. Ketika dia tidak diperhitungkan oleh orang banyak, tetapi dia mengerjakan apa yang bisa dia lakukan seperti yang Tuhan kehendaki dia lakukan, maka dia dapat melihat Tuhan menuntun kehidupannya. Pada pasal 3 ayat 11 tadi dikatakan pada bagian yang terakhir, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Semua orang di kota itu tahu kalau engkau itu seorang perempuan baik-baik. Nah, istilah baik-baik ini dalam Alkitab terjemahan Revised Standard Version atau RSV itu diterjemahkan dengan perempuan yang terhormat. Kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-11, setelah dia ditebus oleh Boas, maka kemudian para pemuka atau orang-orang penting yang ada di kota Bethlehem itu, ketika mereka berkumpul di pintu gerbang, mereka kemudian menyandingkan Ruth ini dengan Lea dan juga dengan Rahel. Mereka adalah istri daripada Yakub. Dan mereka atau Ruth ini bersama dengan Boas didoakan oleh pemuka-pemuka, oleh pemimpin-pemimpin kota itu, agar mereka itu menjadi keluarga yang seperti keluarganya Yakub.
nenek moyangnya bangsa Israel. Selain itu kita kalau melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu juga memuji yang namanya Rut ini. Dikatakan bahwa dia itu lebih berharga daripada 7 orang laki-laki. Karena dia melahirkan nenek moyang atau kakek buyut daripada Daud yang kemudian kita tahu dari keturunannya lah dilahirkan Kristus, juru selamat dunia. Jadi kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa di dalam kehidupan Rut yang tadinya nothing itu, bukan berarti Tuhan itu tidak memperhitungkan yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Tetapi ternyata orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia ini diperhitungkan oleh Allah sendiri. Allah ternyata itu sedang bekerja dan tetap bekerja lewat kehidupannya. Bahkan rencana yang indah itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Nah saudara, ada sebuah film yang berjudul Simon Bridge. Nah itu diceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dalam kondisi yang cacat. Nah di dalam kondisi yang seperti itu dia banyak sekali tidak diperhitungkan oleh orang banyak karena kecacatannya itu. Karena pendek tubuhnya. Itu sebabnya pada waktu main baseball misalnya ya. Main baseball. Bola yang dilemparkan kepadanya juga tidak bisa dia kembalikan dengan baik. Makanan sehari-harinya adalah perundungan. Di mana-mana dia mendapatkan perundungan itu. Orang mengatakan tubuhmu itu hanya setinggi dari jendela di bus. Tetapi ini tidak membuat imannya itu menjadi kecil. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian diceritakan bahwa dia adalah seorang yang pandai sekali atau suka sekali dan pandai sekali berenang. Dan dengan imannya kepada Tuhan itu dia selalu berkeras kepada orang lain. Bahwa Tuhan itu membuat saya seperti ini dengan satu tujuan tertentu. Dengan satu alasan tertentu. Dan Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap orang. Tapi semua orang mengabaikan imannya itu. Dan semua orang menganggap, kamu jangan lebay lah. Nah, satu kali saudara-saudara sekalian, mereka ada di dalam satu bus atau Simon ini ada di dalam satu bus bersama dengan teman-teman segerejanya. Tetapi ternyata bus ini mengalami kecelakaan dan kemudian akhirnya masuk ke dalam danau. Dan karena kondisi pada waktu itu sopir bus meninggalkan mereka, air sudah mulai masuk ke dalam bus itu. Semua mereka menjadi panik dan berteriak-teriak. Di dalam kondisi yang semacam itu, Simon lah yang kemudian menenangkan mereka. Dan karena dia pandai berenang, dia bersama dengan sahabatnya Joe, kemudian mengeluarkan teman-temannya, menyelamatkan teman-temannya satu persatu. Nah saudara-saudara sekalian, karena kelelahan mengeluarkan setiap penumpang dari bus itu, hampir saja Simon ini tenggelam ketika menyelamatkan penumpang yang terakhir. Setelah itu dia ada di dalam kondisi kritis dan setelah kondisi kritis itu dia meninggal di rumah sakit. Tetapi semua orang-orang yang diselamatkannya pada waktu itu menyaksikan bahwa betul Tuhan memang membuat tubuhnya itu sedemikian karena suatu alasan dan Tuhan punya rencana atas dirinya. Saudara sekalian, pada waktu kita itu tidak diperhitungkan, tetaplah untuk beriman. Karena Tuhan tidak mungkin tidak memperhitungkan kita. Dan Tuhan itu sedang bekerja
dan tetap bekerja. Dan Tuhan juga mempunyai rencana yang indah bagi saya dan juga saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa seringkali mungkin orang tidak menganggap kami, tidak memperhitungkan kami, menganggap kami dengan demikian remeh. Tetapi kami bersyukur Tuhan tidak bersikap demikian kepada kami. Tuhan tetap memperhitungkan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami dan Tuhan juga mempunyai rencana yang indah buat setiap kami. Tuhan tolong ajar kepada kami. Waktu kami belum mencapai keberhasilan, ajar kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.